Ternyata cukup menggunakan dua bahan ini saja teman-teman, tikus di rumah kita langsung pergi selamanya. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, di depan kita ini teman-teman banyak sekali puntung-puntung rokok yang biasanya hanya kita buang saja setelah tidak kita pergunakan. Dan ini akan menjadi sampah teman-teman. Padahal kalau misalkan kita tahu bagaimana cara mengolahnya, ini bisa menjadi sebuah cairan ajaib yang manfaatnya sangat luar biasa sekali. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sebuah tips sederhana atau ide kreatif bagaimana cara memanfaatkannya supaya ini bisa kita pergunakan kembali tanpa harus kita buang, karena nanti akan menjadi sampah dan mencemari lingkungan teman-teman. Cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Oke, bagaimana cara pembuatan cairan ajaib ini dan bahan-bahan apa saja yang kita perlukan? Langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan pertama di sini kita sediakan beberapa puntung rokok teman-teman. Untuk puntung rokoknya ini bebas ya, bisa menggunakan puntung rokok yang ada busanya seperti ini atau menggunakan yang kretek. Yang penting masih ada sisa tembakonya. Ini masih ada sisa tembakonya sedikit ya. Jadi atau bisa diganti juga dengan menggunakan tembakau murni teman-teman. Nah, untuk bahan selanjutnya di sini kita siapkan botol bekas. Untuk botol bekasnya pun bebas ya. Saya menggunakan botol bekas plastik minuman seperti ini. Nah, untuk proses pertama di sini kita masukkan puntung rokok ini ke dalam botol yang sudah kita sediakan. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kita isi dengan menggunakan air terlebih dahulu ya. Air biasa saja sampai penuh teman-teman. Nah, untuk bahan selanjutnya teman-teman kita bisa mencari di sekitar rumah kita, yaitu di kebun ya teman-teman. Ini bahan yang mudah sekali kita temukan. Di sana sudah ada ya teman-teman, yaitu pohon pepaya. Untuk jenis pohon pepaya ini bebas teman-teman, tidak harus menggunakan pepaya yang jenis apa California ataupun menggunakan jenis yang lain. Ini kita cukup menggunakan daunnya saja. Nah, seperti ini ya. Jadi cukup menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita teman-teman. Ini saya hanya menggunakan 2 lembar daun pepaya. Ini juga ada daun pepaya ya. Jadi untuk daun pepaya ini bebas, bisa menggunakan daun pepaya jenis apapun. Di sini saya menggunakan kurang lebih sekitar 2 daun pepaya ya. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini si daun pepayanya ini kita potong atau kita rajang kecil-kecil terlebih dahulu. Oke, ini sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Kemudian untuk langkah selanjutnya setelah kita rajang seperti ini teman-teman, kita siapkan botol kembali ya. Jadi botol lagi seperti ini, botol atau menggunakan wadah lain pun juga bisa. Ini yang sudah kita rajang ini kita masukkan ke bagian wadah yang sudah kita sediakan ya. Kalau saya menggunakan botol teman-teman, atau bisa kita ganti dengan menggunakan toples ya. Yang penting wadah saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita isi air saja. Nah, untuk cara menggunakannya ini kita diamkan terlebih dahulu kurang lebih sekitar 24 jam atau seharian teman-teman. Setelah kita diamkan seharian, kurang lebih hasil cairannya seperti ini teman-teman. Untuk yang pertama di sini kita mempunyai cairan yaitu fermentasi dari zat nikotin dari sampah yang biasanya hanya kita buang saja, yaitu puntung rokok teman-teman. Untuk yang kedua di sini kita mempunyai fermentasi dari daun pepaya yang dimana mempunyai kandungan senyawa yang sangat beracun sekali bagi para serangga.
Jadi dua cairan ini bisa kita manfaatkan untuk membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk yang pertama, sebagai contoh saja, nikotin ini tidak hanya bisa kita pergunakan untuk membasmi hama saja. Jadi ini juga bisa kita pergunakan untuk mengusir tikus-tikus yang ada di rumah kita, teman-teman. Karena fermentasi dari zat nikotin ini aromanya sangat kental sekali, aroma tembakunya itu sangat tercium sekali. Nah, si tikus itu indera penciumannya sangat sensitif sekali. Jadi ketika pada daerah yang sering sekali dikunjungi tikus, kita semprotkan dengan menggunakan cairan seperti ini, otomatis di rumah kita akan jauh dari yang namanya tikus, teman-teman. Jadi tikus akan jauh-jauh dari aroma si nikotin ini. Nah, sebagai contoh saja teman-teman, biasanya di rumah kita pasti ada jalur pembuangan air seperti ini. Biasanya pada bagian pipanya atau pada bagian yang jalur masuknya ini dipergunakan untuk akses masuk si tikus-tikus ke rumah kita. Ini tinggal kita semprotkan saja ke bagian saluran seperti ini ya. Jadi aroma dari nikotin ini nanti yang akan membuat si tikusnya tidak betah, dan tikusnya tidak akan melewati area yang sudah kita semprot, teman-teman. Untuk yang kedua, ini bisa kita pergunakan untuk membasmi hama-hama di tanaman kita. Untuk cara penggunaannya tinggal kita kombinasikan saja dengan fermentasi zat nikotin. Untuk perbandingannya saya biasanya menggunakan perbandingan 1:1 ya. Nah, sebagai contoh saja teman-teman, di depan kita sudah saya sediakan ini ada tanaman hias yang pada bagian atasnya sudah mulai hampir mati, teman-teman. Dikarenakan memang terserang hama ya. Kita bisa lihat ini jenis hamanya yang putih-putih seperti ini, teman-teman. Biasanya menyerang pada bagian tanaman cabai ya. Ini hampir mati pada bagian atasnya. Kemudian pada bagian sebelah sini juga ini sudah mati, teman-teman. Jadi sudah mengering ya. Bisa terlihat. Nah, ramuan yang sudah kita buat tadi bisa kita pergunakan untuk membasmi hama-hama seperti ini. Untuk cara penggunaannya tinggal kita semprotkan saja tepat pada bagian yang diserang hama. Sebagai contoh seperti ini ya. Ini banyak sekali hamanya, teman-teman. Nah, tinggal kita semprotkan saja seperti ini. Dijamin hamanya nanti akan langsung mati, teman-teman. Nah, ini juga sama ya. Bisa terlihat diserang hama pada bagian atasnya sudah hampir mati. Ini juga ada ya, bisa terlihat putih seperti ini. Nah, pada bagian sebelah sini juga bisa kita semprot seperti ini, teman-teman. Jadi ramuan yang sudah kita buat ini sangat bermanfaat sekali. Bisa kita pergunakan untuk membasmi hama maupun untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah kita. Cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, teman-teman. Oke teman-teman, semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka tips sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya, teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini yang membuat tanaman kita mati.